Cukup? Oke. Begitu Pak Ito. Maaf, untuk yang tim pengembang tadi, pertanyaan saya. Tim pengembang. Oh iya, untuk tim pengembang, memang kami ini kan ada dua jenjang pendidikan. Yang pertama adalah SD, kemudian yang kedua SMP. Ini untuk tim pengembang itu yang mengumpulkan untuk jenjang SD, Bapak. Ya, bukan di jenjang SMP. Di jenjang SMP kami menggunakan fasilitator yang kami pilih dari 10 yayasan ketika awal pengajuan proposal diambil satu orang untuk menjadi fasilitator. Kemudian untuk Yayasan Kanisius, Usaba, Marsudirini, dan YPAK nanti akan bergabung dalam fasilitator Yayasan Pangudi Luhur. Begitu. Baik, terima kasih banyak Ibu dan Bapak atas penjelasannya. Baik, sama-sama Bapak. Maaf tadi Pak Aka sempat raise hand, jadi ingin bertanya atau saya lanjutkan ke penanya selanjutnya Bapak? Ya, Mbak Agnes, hanya memastikan saja kalau untuk bergabung di LMS-nya menggunakan akun Gmail. Tadi saya mencoba pakai akun user ID tidak bisa, hanya memastikan saja. Jadi kalau Bapak Ibu saudara mau bergabung, itu menggunakan yang akun Gmail. Nah, tadi saya mencoba menggunakan akun user ID yang dari Kemendikbud itu tidak bisa. Atau mungkin nanti ada hal lain, monggo, tapi tadi saya hanya mencoba menginformasikan ini, supaya nanti kalau pas Bapak Ibu ada yang mencoba menggunakan akun user ID, kan pasti ada informasi bahwa tidak bisa, harusnya menggunakan akun Gmail. Begitu saja Mbak Agnes, matur nuwun. Baik, Pak Aka. Terima kasih. Kami lanjutkan ke penanya selanjutnya. Saya Mbak, boleh? Sebentar ya Ibu, ini tadi sudah ada Buder Agus Sudarmaji dulu yang bertanya. Monggo Buder. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Memang acara ini itu kalau orang mau jalan pakai motor langsung tancap gas gitu ya. Jadi nggak ada pengantar, jadi acara opo. Kalau kepala sekolah mungkin memang sudah sering dengar ya saya. Tetapi kan ada guru lain, wakil kepala sekolah itu yang secara detail itu memang belum paham. Jadi tadi sudah ada pertanyaan, POP opo, program ini apa? Undangannya juga begitu mendadak. Jadi saya kira memang perlu ada penjelasan awal. Ya, tapi ini memang sudah terlewat. Saya nggak tahu apakah memang harus begitu cepat. Lalu juga hal-hal praktis saya kira perlu disampaikan. Tadi banyak gangguan, banyak orang masih lupa mematikan mic. Lalu ini suara dari narasumber ini tidak terdengar. Lalu kalau kita lihat di chat ini, begitu banyak orang yang, nah ini yang terakhir misalnya Bu Yunita hadir nih. Nah, saya kira sudah ada form untuk presensi, jadi tidak perlu yang hadir ini nulis di dalam chat. Jadi saya harap di chat ini dipakai betul-betul untuk hal yang penting, karena kita banyak anggotanya. Ini kalau setiap orang nanti nulis di situ, itu nanti malah ada hal penting yang tidak tertangkap. Jadi misalnya presensi tadi sudah di-share. Jadi saya harap ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lalu biasanya acara begini besar ada pembukaan, ya. Tapi tadi kan nggak ada upacara pembukaan, ini sopo yang tanggung jawab dan sebagainya. Ini suatu gambaran saja. Lalu juga hal kecil lagi Mbak Anes, undangan. Undangan ini ditulis jam 8 sampai selesai. Nah, apakah acaranya begini besar ini tidak ada perkiraan waktu? Kalau saya lihat di teman di SMK yang program PK itu jam 8 sampai jam 4 sore. Sampai jam 5. Nah, kita ini mau sampai jam berapa? Supaya kita juga bisa mengagendakan acara-acara yang lain. Lalu yang terakhir tadi mengenai LMS. Itu kita bicara mengenai Google Classroom. Materinya begitu banyak. Apakah ini sebagai pengantar yang nanti masing-masing menu itu akan didalami lagi, ataukah memang hanya kerangka seperti itu yang mau dijelaskan?
ini beberapa hal yang saya usulkan, dan mungkin juga yang terakhir tadi mengenai Google Classroom ini apakah nanti masih akan didalami detail lagi sehingga menjadi bahan diskusi selanjutnya, atau memang hanya itu materinya gitu, lalu nanti ada tugas mandiri. Terima kasih Mbak Agnes. Terima kasih Bu. Kami mohon maaf sekali lagi dikarenakan tadi memang di awal kami ada kendala teknis, saya memang belum sempat seharusnya yang membuka acara ini, tetapi karena tadi untuk laptop dan koneksinya saya agak ada kendala. Maaf untuk ketidaknyamanan ini, Buder, Suster, Romo, Bapak dan Ibu. Kedepannya akan kami perbaiki. Kemudian untuk jadwal acara hari ini, memang kami menuliskannya sampai selesai karena kami akan menyesuaikan ketika materi dapat tersampaikan dengan cepat, maka juga akan segera selesai. Begitu. Kemudian terkait dengan LMS yang Google Classroom, saya bisa dibantu Pak Henry atau Pak Dani untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Untuk LMS penggunaan Google Classroom yang ditanyakan tadi, apakah kita akan mempelajari secara detail dan mendalam mengenai Google Classroom? Saya pikir hanya cukup yang saya sampaikan tadi jika kita memposisikan diri sebagai siswa. Kita hanya cukup bergabung di kelas, menggunakan akun Gmail, kemudian nanti kita membaca semua tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar, lalu kita mengerjakan sesuai dengan peraturan yang ada atau ketentuan yang ada di tugas tersebut. Jadi hanya poin-poin penting saja yang kita pelajari, tidak begitu mendalam untuk mempelajari Google Classroom. Jadi sesuai dengan materi yang saya berikan tadi. Itu sudah saya ambil poin-poin pentingnya saja jika kita memposisikan diri sebagai siswa. Begitu, Bruder Agus. Saya menambahkan, Mbak Agnes. Ya, silakan Pak Daniel. Untuk terkait Google Classroom yang pertanyaan tadi, memang kami tidak terlalu dalam, karena kalau mau diperdalam tentu saja BIMTEK-nya bisa menjadi 3 hari atau lebih, karena fungsinya akan sangat banyak sekali. Tapi kembali ke tujuan awalnya, bahwa BIMTEK LMS ini dan LMS ini digunakan sebagai alat membantu kita untuk menyatukan kita semua, terutama nanti ketika diklat untuk kelompok-kelompoknya masing-masing, itu pasti akan ada ada tagihan, ada pengumpulan dokumen dan sebagainya. Yang penting itu kita bisa paling tidak sampai step itu kita semua bisa melakukannya. Karena sekali lagi saya ulangi yang di awal tadi, bahwa Indonesia itu sangat luas dengan letak geografis yang bermacam-macam. Mungkin untuk yang di Pulau Jawa sudah sangat canggih dengan Google Classroom, tapi mohon maaf untuk yang nun jauh di sana, kita tidak tahu kondisinya seperti apa. Kemudian untuk tentang POP yang kesannya memang tadi ya, tidak ada pemanasan langsung digas, tancap gas gitu ya. Memang perlu kami sampaikan begini, bahwa POP itu sebenarnya program yang sudah diagendakan sejak tahun 2020, Agustus 2020. Dan waktu itu sudah ada informasi-informasi awal, tetapi karena kita terkena pandemi dan seterusnya masuk ke Indonesia, maka harus tertunda. Kemudian bahwa program ini sebenarnya diagendakan untuk 1 tahun penuh. Tetapi karena sekali lagi karena kondisi, dan pemerintah juga memprosesnya kan juga mengikuti kondisi perkembangan yang ada, MOU dengan Dirjen GTK itu baru terlaksana bulan September, dan program kita baru bisa mulai berjalan Oktober. Dan yang tadinya rancangan 1 tahun, maka akan kita jalani selama 3 bulan ini. Jadi kira-kira Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu bisa membayangkan sesuatu yang awalnya untuk 1 tahun segini harus diginikan dengan agenda yang menjadi sangat padat, yang awalnya harusnya ada pemanasan dulu dan seterusnya, memang ada sedikit dimampatkan. Pemanasannya kemarin memang sudah diawali
untuk anggota Yayasan Konsorsium sudah ada rakor, rapat koordinasi, kemudian ada raker kemarin 2 hari, rakornya 1 hari, rakernya 2 hari. Kemudian untuk Bruder Suster Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan seterusnya memang belum sempat sosialisasi, maka nanti akan diawali informasinya, saya yakin dari panitia akan menginformasikan awal, itu sejak di diklat pertemuan pertama pasti akan diperkenalkan lebih jauh tentang POP. Kami sebagai tim yang support untuk kegiatan POP, implementasi program itu, kami paling tidak mensupport untuk LMS ini bisa berjalan, kemudian untuk pengumpulan dokumen dan sebagainya lancar, karena sekali lagi waktunya sangat pendek. Desember harus laporan pertanggungjawaban kepada Dirjen GTK kembali. Demikian, Bruder mungkin bisa memberikan. Baik, terima kasih. Boleh kami lanjutkan ke penanya selanjutnya, Bruder? Saya Mbak Anex. Sebentar, Suster. Ini tadi sudah ada Suster. Saya Mbak Anex. Purba. Iya, Suster. Maaf ya, Suster. Ini tadi sudah Suster Rosmaida Purba, kemudian Bu Jan D.R.T.O., kemudian baru Suster ya, Suster. Suster Ya, saya. Ya, ya. Baik, terima kasih Bu Agnes. Saya dari SMP Astisi Kota Batak, Riau. Terkait dengan pelaksanaan POP ini, 3 minggu yang lalu kami mendapat data dari Kemendikbud langsung bahwa kami termasuk sekolah sasaran begitu. Dan 1 minggu yang lalu kami sudah melakukan tes untuk kelas 7. Lalu saya mau bertanya, apakah keikutsertaan kami dalam data sekolah sasaran dari Kemendikbud itu adalah merupakan sekolah sasaran juga yang dikelola oleh pengudi luhur ini, atau bagaimana? Sehingga nanti kalau saya baca dari keterangan-keterangan mengenai POP itu, kalau kami sekolah sasaran, berarti kami bukan lagi ikut untuk sekolah penggerak dan yang satu lagi itu. Lalu bagaimana posisi kami sekarang dengan data yang dari Kemendikbud? Apakah itu juga data dari pengudi luhur? Terima kasih, Bu. Baik, Suster. Terima kasih. Akan saya jawab. Ya, Suster. Suster memang sudah termasuk dalam sekolah sasaran kami. Kemudian, pretest itu memang dari Kemendikbud langsung yang akan melakukan pretest ke sekolahan, Suster. Jadi, ini masih dalam jalan yang sama, berbeda. Jadi nggak apa-apa, bisa dilanjutkan, Suster. Begitu. Yang dari Kanisius juga untuk yang Yayasan Pengudi Luhur, untuk yang di Semarang, mohon maaf, untuk sekolah sasaran intervensi yang di Semarang juga demikian di SMP Kanisius Yoris, kemudian SMP Teresiana, dan SMP Kanisius Raden Patah kalau tidak salah informasi yang kami peroleh. Jadi memang nanti siswa-siswa yang ada dalam siswa kelas 7 dalam sekolah tersebut akan dilakukan pretest oleh kementerian. Begitu, Suster? Cukup? Atau... Ya, kami sudah melaksanakan, Ibu. Ya. Sudah terlaksana minggu yang lalu. Ya. Ya, terima kasih informasinya. Ini hal yang baik yang memang harus. Terima kasih banyak, Suster. Boleh saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu Jen? Ya. Hujan di art, silakan Bu. Ibu masih mic-nya masih mute, Ibu. Masih unmute, bisa di. Mic-nya masih unmute, Bu. Mic-nya masih unmute, bisa dinyalakan dulu mic-nya, Bu Jen. Ya. Sudah. Baik, terima kasih Bu Agnes. Perkenalkan, nama saya Ibu Syandarto SPD, Kepala SMP Katolik Bunda Hati Kudus Poluan dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Ya, terkait dengan pertanyaan dari Suster tadi bahwa 3
3 minggu yang lalu kami mendapat informasi dari dinas lewat Kementerian Pendidikan tentang pelaksanaan POP. Sekolah kami menjadi sasaran pelaksanaan POP dan kami sudah melaksanakan sejak tanggal 4 dan 5 Oktober untuk kelas 7. Jadi, apakah sekolah kami juga masih tetap mengikuti kegiatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Yayasan Pangudi Luhur? Masih Ibu, masih kita akan berdinamika bersama. Iya, ya. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Sama-sama Ibu. Ya, baik. Karena Itu. kami sudah melaksanakan untuk kelas 7. Kami Ya. sudah melaksanakan kelas 7. Baik, baik. Terima kasih Ya. infonya Ibu. Nah, Ya. terima kasih, Bu. Boleh saya lanjut ke Suster Ramauli Gultom? Silakan Suster Ramauli Gultom. Baik Bu, Mbak Anes. Perkenalkan, Ya. nama saya Suster Ramauli Gultom. Baik, Suster. Atau Suster Serafina Gultom dalam biara. Ya. Terkait pertanyaan saya tadi, sebahagian sudah terjawab dari pertanyaan Suster Rosmeida dan Ibu Jan. Hanya yang menjadi pertanyaan saya kemudian, apakah nanti pihak kementerian akan memberikan lagi pertanyaan semacam yang disampaikan oleh dari sekolah penggerak dari yang langsung dari kementerian. Kebetulan program ini baru saja saya tahu, memang masih bingung-bingung saya. Undangan juga tadi malam baru nyampe, saya tidak tahu lagi, baru pagi dibaca. Jadi hal ini sebenarnya mendadak benar, luar biasa mendadak menurut saya. Nah, setelah saya coba kemarin, saya mencoba-coba karena dianjurkan oleh pihak dinas pendidikan, lalu saya mencoba mendaftar menjadi sekolah penggerak. Hingga kemarin diingatkan kembali supaya di summit itu punya SMP Santo Paulus karena sudah terlanjur saya mendaftar. Seperti itu. Nah, setelah konfirmasi dengan pihak yayasan, ternyata katanya sudah punya kerjasama dengan Yayasan Pangudi Luhur. Nah, kejelasan seperti yang ditanya Suster tadi, sudah memang inikah nanti juga menjadi sekolah penggerak yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian setelah mengerjakan semua tugas-tugas dan LMS ini. Kebetulan saja saya sudah mengerjakan kemarin pertanyaan esai yang disampaikan dari pihak kementerian kepada link yang diberikan itu. Nah, sudah saya jawab semua, tetapi karena informasi ini sudah memang kerjasama dengan Yayasan Pangudi Luhur. Nah, apakah memang nanti seperti itu hasilnya? Sekolah yang sudah didaftar melalui Yayasan Pangudi Luhur ini tetap masih seperti yang terjadi di pihak kementerian, lolos tidak lolos seperti itu, dan apakah dengan ini semua kita mengerjakan semua tugas-tugas di LMS ini nanti sudah menjadi sesuatu penentuan sekolah penggerak atau bagaimana? Nah, ini kan serba bingung kita karena memang maaf saja, saya bukan menyalahkan pihak yayasan karena pas kebetulan tanda tangan MOU kemarin itu saya kebetulan berhalangan karena sakit opname 1 bulan di rumah sakit, jadi saya tidak tahu, memang saya bingung. Nah, kemudian sempat saya tanya daftar dan saya ikuti tes esainya di link yang disampaikan oleh pihak kementerian. Demikian, Mbak, terima kasih. Baik, mohon izin Suster, Budi Romo, Bapak dan Ibu, kami akan menjawab sejauh sepengetahuan kami. Sejauh ini yang kami ketahui adalah tahapan dari sekolah penggerak dengan organisasi penggerak ini memang awalnya berjalan bersama. Kemudian dari pihak kementerian itu akan meloloskan dulu sekolah sasaran intervensi yang diajukan oleh Ormas. Jadi
kami sudah mengajukan sekolah-sekolah yang menjadi milik sekolah-sekolah milik anggota Yayasan Konsorsium sudah kami daftarkan. Kemudian sekolah-sekolah yang sudah mendapat jawaban dari kementerian bahwa sekolah ini akan terdaftar sebagai sekolah penggerak yang akan dikoordinir oleh Yayasan Pangudi Luhur. Begitu. Nah, kemudian yang sudah terdaftar maka akan secara otomatis menjadi sekolah penggerak. Begitu. Jadi ketika Suster, Bude, Romo, Bapak Ibu mengikuti lagi dari pihak Kemendikbud untuk sekolah penggerak, itu akan menjadi data bagi mereka meneruskan saja, tapi sepengetahuan kami, Bapak Ibu Bude Suster sekolahnya akan tetap mengikuti pelatihan dari Yayasan Pangudi Luhur. Begitu. Tujuannya tetap ke sekolah penggerak tetapi melalui jalannya dari kami, sehingga pelatihan yang akan diikuti ya yang dari kami, Suster. Kemudian terkait dengan tadi sudah melakukan pretest, itu memang pihak dari kementerian itu melakukan monitoring juga bagi sekolah-sekolah yang diintervensi oleh organisasi masyarakat. Begitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan Suster Bultom, Suster. SMP Santo Paulus, Sidikalang, Sumatera Utara, Mbak. Ya, baik, Suster, nanti coba kami tanyakan, tetapi sepengetahuan kami, maka sekolah Suster tetap akan menjadi sekolah penggerak, tetapi pelatihannya tetap mengikuti dari Yayasan Pangudi Luhur. Begitu, Suster. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, Suster. Bude, Bapak Ibu, Romo, Suster, saya sekali lagi mohon maaf jika memang terkesan langsung tancap gas, karena memang kami seperti yang tadi diutarakan Pak Daniel, harusnya kegiatan ini berjalan selama tahun, tetapi karena pandemi, kemudian satu dan lain hal, dari kementerian memotong untuk menjadi 9 bulan. 9 bulan kami sudah mencoba untuk membuat timeline-nya agar bisa diterima, tidak terlalu terburu-buru, bisa diterima dengan baik, karena kami pun juga mengagendakan sebetulnya untuk melakukan secara offline. Kita akan berkumpul bersama dalam suatu acara, tetapi dari pihak kementerian ada perubahan lagi secara online akhirnya, dan waktunya dipepetin lagi menjadi 3 bulan. Jadi mohon maaf sekali dan kami mohon pengertian Bude, Romo, Suster, Bapak dan Ibu untuk ketidaknyamanan ini. Dari yang 1 tahun jadi 9 bulan, akhirnya jadi 3 bulan, memang cukup kami harus timeline-nya rapat sekali. Kami mohon pengertian Bude, Suster, Romo, Bapak dan Ibu. Gitu. Kami lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Nanti yang selanjutnya kita masuk sesi berikutnya. Ibu Elizabeth Butagaul, silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Agnes. Kami dari SMP Cinta Rakyat 1 Pematang Siantar mau bertanya. Yang pertama, supaya didetailkan dulu apa yang menjadi tugas utama dari fasilitator. Didetailkan dulu tugas utama dari fasilitator. Kemudian yang kedua, bagaimana meeting untuk fasilitator, mengingat sekolah kita sudah PTM di sekolah, supaya disesuaikan, itu maksud saya. Kemudian tugas-tugas yang lain berkaitan dengan itu, sehingga kami pun penuh persiapan untuk mengikutinya dan membagikannya kelak untuk yang lain. Terima kasih Bu Agnes. Baik, terima kasih Ibu. Begini, semua pelatihan nantinya akan terlaksana secara daring, Ibu. Kemudian dari pihak kami nanti akan mengumpulkan fasilitator, akan ada pelatihan selama kurang lebih 3 sampai 4 hari. Nah, tugasnya nanti kita akan bersama-sama mendampingi sekolah-sekolah yang ada di Yayasan Bude, Suster, Bapak Ibu untuk
berdinamika bersama, berlatih bersama, begitu. Kebetulan ini nggak ada tim pengembangnya. Untuk detail acara pelatihan materi yang akan diberikan, nanti akan kami share setelah acara ini. Jadi ini nanti akan kami mohon izin menambahkan grup dalam WhatsApp Burjen Bapak Ibu, Romo Suster. Nanti akan kami kelompokkan kepala sekolah, kemudian instruktur sekolah, dan fasilitator. Informasi akan segera kami sampaikan sehingga komunikasi kita akan lebih cepat. Jadwal-jadwal kegiatan kapan saja akan kami informasikan. Begitu, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Ya. Artinya disesuaikanlah dengan walaupun secara daring, tapi kan sangat menyita perhatian juga, terutama kita yang sudah PTM, kan agak terbagi waktunya seperti itu, Bu. Agak disesuaikan, itu maksud saya. Baik, nanti akan kami sampaikan untuk dengan tim kami terkait dengan penjadwalannya ya, Ibu. Ya, oke, terima kasih sarannya, Ibu. Nanti akan kami koordinasikan dengan tim implementasi program. Nih, kami rasa untuk sesi tanya jawab ini cukup. Bisa kami lanjutkan ke sesi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Pak Daniel ya. Kami persilakan Pak Daniel untuk dapat mengambil alih acara. Monggo. Baik, Mbak Agnes, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, setelah melalui tadi sesi tanya jawab dan juga satu sesi pertama, sudah hampir 2 jam kita lalui. Maka ini saya skors dulu untuk sekitar 5 menit, bisa ke kamar mandi, bisa snack dulu sekitar 5 menit, kita break sebentar. Kita akan bertemu lagi 5 menit ke depan. Minta tolong Pak Hendri untuk untuk share screen tadi kode kelas. Untuk yang belum bergabung mungkin bisa sambil bergabung. Kita skor 5 menit nih Bapak Ibu. Silakan. Usahakan Kardinal atau ordinal? Dua-dua atau kedua-dua itu bacanya? Loh, kok nggak tahu? Kan di atas tadi sudah ada Trimo, kok bisa nggak tahu gimana? Jangan marah-marah, Ibu. Ini ibunya sambil ngajar ini. Iya, Ustaz, lagi ini Ustaz. Ada yang lagi ngajar tapi Siapa ini yang mau nikah nih? Assalamualaikum. Pak. Salam. Apa banyak gangguan ini?
Tapi bukan hanya hostnya itu yang beribu. Tapi rupanya